Meda, thank you banget udah nyanyi di sini juga ya, menginspirasi kita juga ya. Semoga Meda makin sukses ya, makin bangkit dan bersinar tentunya di dunia yang Meda geluti pastinya, dan juga bisa menginspirasi banyak orang, Meda. Ya, ya, Iya. ya, Iya. ya. Jadi memang kalau saya masih optimis sekali ya. Artinya kita lihat setiap zaman, setiap generasi selalu ada orang-orang yang mengambil keputusan yang sadar, tadi saya katakan, Betul. untuk mengubah nasibnya, dan bukan cuma mengubah nasibnya tapi menginspirasi. Dan Iya. saya punya banyak sekali kenalan, punya banyak sekali orang-orang yang saya tahu ya di berbagai bidang, yang masih muda ataupun juga secara usia juga mungkin sudah lebih senior ya, yang benar-benar menjadi inspirasi buat Indonesia Iya. di berbagai bidang ya, Iya, baik di iya. bisnis, di musik, sebagai artis, entertainer, dan lain sebagainya. Nah, dan ini mungkin yang perlu para hard listener juga ya, menyadari sama-sama untuk kita, ayo kita jangan tinggal diam Jangan nih tinggal ya. diam, ya. Kita bisa ubah bangsa kita dengan cara Yes, apa? betul sekali. Mengubah dulu lingkungan kita. Iya. Bagaimana kita mengubah lingkungan kita dengan perubahan diri kita dulu. Iya. Saya selalu katakan ada hal di luar kendali kita, Iya. ada hal dalam kendali kita. Kita nggak bisa kendalikan mungkin segala situasi ekonomi, krisis, cuaca, tapi satu hal kita masih bisa kendalikan respon kita menghadapi segala sesuatu itu. Bagaimana kita responi, bagaimana kita punya perspektif yang tepat, dan juga cara pandang yang tepat untuk kita bisa bangkit ya, Iya, bangkit dan mengubah keadaan kita, dan juga menjadi cahaya sinar buat sekeliling kita. Nah, Pak Haryanto mungkin menghadapi saat ini ya, apa yang Pak Haryanto lihat tadi, balik lagi kan, dan juga bagaimana melihat menghadapi kondisi, misalnya kondisi di ekonomi. Nah, lihat ke depannya gimana nih? Lihat ke depannya seperti apa, dan apa yang mungkin Pak Haryanto bisa share ke hard listener untuk melihat sebuah peluang-peluang yang saat ini Oke. terjadi. Saya katakan bahwa misalnya dalam kondisi ekonomi ini itu sebuah pola ya. Jadi ada siklus, dan kalau dari dulu, bahkan saya punya data sebenarnya ya, dari tahun 18 sekian ya, 1836, kalau kita lihat berita, selalu berita tentang krisis, berita tentang betapa sulitnya dunia ini, betapa kerasnya dunia ini. Tapi dari tahun 1800-an berita itu sampai 2016 nanti, mungkin berita-berita itu masih tetap aja ada. Dan memang kalau di beberapa media, bad news is a good news ya. Tapi ada satu good news yang sesungguhnya, bahwa ternyata apapun keadaannya, buktinya selalu setiap masa akan ada orang-orang yang ada dalam hidupnya dia bisa bersinar. Nah, jadi dan teman-teman semua yang lain tentunya ya, artinya gini, ambil peluang di saat lagi krisis, di saat lagi gelap misalnya ya, disitulah kesempatan kita bersinar itu jauh lebih terang. Sebuah cahaya akan lebih shining gitu ya ketika gelap. Nah, gelap kita bisa ilustrasikan lagi krisis ekonomi, di kantor kita lagi banyak tantangan, tapi kita bisa tetap unggul, kita bisa tetap excellent. Mungkin di dalam bisnis, mungkin orang pada mengeluh 5M, ngeluh, ngedumel, ngoceh, ngeyel, ngegosip. Kita bisa tetap bersyukur dan berpikir solusi. Itu membuat kita berbeda. Jadi ayo kita tampil beda. Kalau sebagian karyawan mentalnya, saya karyawan, dikaryakan untuk melawan. Ayo kita beda. Kita karyawan yang tetap unggul, bersyukur masih bisa kerja di sini. Apa yang saya bisa berikan, kontribusi terbaik apa di bisnis? Oh, lagi lesu, bisnis lagi slow down, order lagi turun. Oke, apa yang kita bisa persiapkan sekarang supaya ketika masanya pulih kita udah ready, kita udah curi start dulu. Nah, begitu pula di dalam studi mungkin mahasiswa dan lain sebagainya. Wah, ada tantangan, teman-teman mungkin lebih sukanya main dan lain sebagainya. Ayo kita tampil beda, karena dibutuhkan, memang ada harga yang harus kita bayar ya. Whatever it takes, kadang-kadang kita harus berani bayar harga tersebut. Nah, masalahnya banyak orang mau maju tapi tidak siap keluar dari zona nyaman. Nah, saya suka katakan, kalau mau maju siap-siap tidak nyaman. Kalau Anda cuma mau nyaman, siap-siap kita nggak maju. Jadi kadang-kadang kita harus keluar dari comfort zone kita, kebiasaan kita, rutinitas kita, pola pikir kita yang lama. Nah, itu yang harus kita terobosi.
Iya. Oke, mempersiapkan diri dalam arti saya kasih langsung 3 tips praktis ya. Pertama, kita harus tahu apa yang perlu kita stop ya. Jadi saya mau share 3 hal: stop, start, and try secara cepat. Stop. Stop segala strategi, stop segala cara, stop segala kebijakan, stop segala sistem, cara berpikir, kebiasaan yang sudah tidak memberikan hasil. Jadi karena ketika kita tahu apa yang kita stop, akan ada hasil yang baru. Ketika saya stop merokok 17 tahun yang lalu, saya mendapatkan hasil yang baru. Ketika saya stop meratapi nasib dan bangkit, saya melihat hasil yang baru. Mungkin kita perlu stop. Kadang-kadang dalam bisnis pun ada strategi-strategi yang saya stop karena sudah tidak ada hasil. Ya, ada kebijakan yang harus saya stop karena sudah tidak memberikan output yang saya harapkan. Iya, banyak orang begini mengharapkan hasil yang berbeda tapi terus lakukan hal-hal yang itu aja. Akhirnya nasibnya sama terus. Tapi selain stop, Baria, Bung Ruby ya. Nah, kita harus start. Mulai lagi apa yang kita tahu memberi hasil. Dalam konteks dulu kita sudah lakukan, tapi mungkin sibuk. Oh, mungkin start olahraga. Ya, start kunjungan customer lagi. Oh, dulu sering, Pak, tapi jarang sekarang. Oke, start baca buku lagi. Start dengerin radio Heartline lagi. Nah, betul sekali. Iya, dulu begini, dulu begitu. Nah, jadi kita mulai start lagi, start mungkin berdoa ya. Tapi betul ini yang sangat penting, try. Berani mencoba. Coba network yang baru. Saya senang bernetwork yang baru. Ya, start mengisi Rise and Shine ini saya try nih ya kan hari ini dan responnya luar biasa. Responnya luar biasa. Ada yang nangis sampai Pak. Saya mencoba, saya senang mencoba. Saya coba makanan baru, saya coba kegiatan baru, saya coba komunitas baru, saya coba. Mungkin kita perlu batasi dalam arti jangan asal coba juga. Artinya kita tahu ini mungkin memberi hasil. Walaupun ketika kita mencoba sesuatu belum tentu berhasil, bisa ya, bisa tidak. Tapi Bro Ruby, kalau kita nggak coba dapat hasil nggak? Nggak dapat hasil. Lebih baik kita mencoba. Coba hal-hal positif. Nah, itu mungkin yang kita perlu persiapkan. Stop, start, and try. Oke. Saya mau beritahu kembali lagi tadi bahwa ada area di luar kendali kita, ada area di dalam kendali kita. Mungkin kita nggak bisa kendalikan keluarga kita, tapi kita bisa kendalikan diri kita, bagaimana kita responi, ya. Dan lihat dulu masukan-masukan itu hal yang baik gak buat kita. Kalau baik mungkin kita perlu dengar, tapi kalau mungkin kita tahu ada yang lebih baik, mungkin kita bisa komunikasikan dan kita tetap mengejar apa yang visi yang mungkin Tuhan sudah berikan, arahan ya. Karena kalau kita lihat juga banyak hal dalam hidup ini, orang-orang yang berhasil seringkali mendapatkan pertentangan di awal. Mungkin juga pertentangan itu datang karena keluarganya terlalu sayang. Aduh, dia takut kita gagal, dia takut kita mencoba, bukan dia benci. Nah, tetapi kadang-kadang kita perlu kasih pengertian dan pembuktian bahwa ini loh. Tetap harus konteksnya bijaksana. Satu sisi mendengar masukan, satu sisi kita juga harus tahu bahwa apa sih yang terbaik sebenarnya dalam hidup ini. Bukan berarti kita mengabaikan ya, kita harus dengar keluarga kita. Tapi kadang-kadang juga mereka terlalu sayang, akhirnya membatasi. Betul. Oke, mencoba yang baru itu pasti butuh sebuah waktu, proses. Nah, tetapi makanya jangan asal coba. Coba sesuatu yang kita prediksi ya. Mungkin ini bisa memberi hasil, mungkin ini bisa membuka kreativitas, tapi kita bisa juga sesuatu yang sekalian jalan. Coba mampir ke pameran-pameran, dapat kreativitas. Coba baca satu buku, kan nggak rugi, dapat manfaat. Saya kadang-kadang ikut satu event, tiba-tiba dapat satu ide, itu saya jalankan, menghasilkan income yang luar biasa. Beda dengan kalau saya nggak pergi lihat gitu, saya nggak dapat ide. Jadi kita harus coba ke tempat-tempat baru, coba ke strategi promosi baru. Ada juga yang kita coba gagal, kembali lagi stop. Nah, ada istilahnya test and measure. Lakukan, ukur, tapi coba lagi, lakukan lagi, ukur. Kok nggak ada hasil, stop aja, coba strategi yang lain. Wah, senang sekali ya. Tapi saya senang sekali, saya bersyukur sekali ya, karena Pak Haryanto Kandhani di waktu-waktu yang sangat sibuk mau datang, mau menginspirasi khususnya di acara Rise and Shine Indonesia ini. Tentunya acara ini bertujuan menginspirasi banyak orang supaya bangkit dari keterpurukannya, dari kegagalannya, dan kembali bersinar ya. Mungkin jangan pedulikan apa kata orang mengenai kegagalan Anda ya, tapi ingat, ada tujuan dan maksud hidup Anda diciptakan pastinya ya kan. Nah, biar kita bangkit dan kita bersinar lewat karya-karya, lewat produktif, kita bisa produktif ya, kita bisa aktif ya kan. Nah, dan saya juga
mengundang para hard listener bisa bergabung di komunitas Rise and Shine Indonesia. Nah, saat ini kita juga temanya yaitu adanya yaitu penurunan berat badan biar lebih fit lagi ya, dari fat jadi fit ya kan, biar lebih biar lebih aktif ya, karena kita butuh komunitas juga ya, yang saling mendukung. Saya juga turun berat badan. Nah, saya mau menginspirasi teman-teman yang mau nurunin berat badan lagi, ikut dalam komunitas Rise and Shine ya, saling membangun, tanya jawab juga bisa ya. Dan juga pastinya kita bisa bernetwork satu dengan yang lainnya. Nah, teman-teman bisa ikutan juga di WhatsApp-nya, nomor teleponnya 0816 483 4622. Gabung di WhatsApp saya sendiri 0816 483 4622. Tentunya di komunitas Rise and Shine ini kita juga banyak sharing informasi-informasi yang membangun, tentunya biar Anda bangkit dan bersinar pastinya. Yes. Kita sinergi ya. Sinergi. Saling support satu dengan yang lain. Thank you ya semuanya. Salam buat hard listener. Thank you, salam. Tadi motivatorindonesia.com, serta juga jangan lupa ya pokoknya haryantokandani.com, motivatorindonesia.com, dan follow Instagramnya untuk melihat aktivitas dari Haryanto Kandani @haryantokandani, dan juga bisa lihat di website www.riseandshineindonesia.com. Thank you for the opportunity.